Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Supriyono SKM MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Gayung Prasasti dengan NIM 2021 53062. Perkenalkan, nama saya Badia Rizky Nabi, NIM saya 2021 53060. Apa itu manajemen risiko? Risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk kerugian yang tak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian sehingga kondisi tersebut yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Lalu, manajemen adalah ilmu pengetahuan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan tertentu dan sasaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya untuk mengelola, menganalisis, dan mengendalikan suatu hal yang belum terjadi untuk mengatasi risiko sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan selama menjalankan kegiatan dalam suatu proyek maupun perusahaan. Nah, slide selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu pentingnya manajemen risiko dalam perusahaan. Di dalam suatu proyek, ya banyak kejadian yang akan terjadi. Namun, tidak semua kejadian yang terdapat di proyek akan berjalan dengan sukses. Sebagian dari kejadian yang ada sering terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, maka dari itu manajemen risiko digunakan untuk memahami risiko-risiko yang akan terjadi, kemudian menganalisis. Dan dari hasil analisis tersebut digunakan untuk menghindari atau mengatur sehingga memperkecil kemungkinan risiko tersebut terjadi. Dengan hal itu, risiko-risiko yang akan terjadi akan dihandle atau dikelola oleh seorang manajer risiko. Manajer risiko adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh untuk menyusun strategi dan memprediksi risiko perusahaan. Di mana tugas dari manajer risiko yaitu mengidentifikasi, menganalisis, merancang, memantau, mengevaluasi rencana penanganan risiko yang terbaik bagi perusahaan. Seorang manajer risiko saat hendak mengambil sebuah keputusan sebaiknya dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan divisi-divisi lain. Dengan kata lain, persetujuan dari divisi lain itu menjadi bahan pertimbangan pembuatan keputusan penanganan risiko perusahaan. Maka dari itu, sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan seorang manajer risiko supaya bisa menghindari risiko-risiko yang akan terjadi di dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Febriana Larasati dengan NIM 2021 53058. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe resiko. Tipe resiko kali ini akan dibedakan berdasarkan arah kemungkinannya, yaitu ada dua tipe resiko. Yang pertama, bisa kita lihat pada layar, di sini terdapat gambar tentang kejadian bencana alam dan juga kejadian kebakaran. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari tipe resiko yang pertama, yaitu resiko murni. Jadi, resiko murni itu resiko dalam arti yang sebenarnya. Pada pengertian tadi disinggung bahwa resiko dihubungkan dengan hal yang mengarah ke kerugian. Sehingga resiko murni adalah resiko yang hanya terdapat kemungkinan kerugian, tidak memiliki kemungkinan keuntungan. Tipe resiko yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif ini adalah resiko yang memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu antara dia akan mengarah ke kerugian atau malah ke arah keuntungan. Gambar di layar adalah contoh dari tipe risiko spekulatif, yaitu investasi. Kita tahu bahwa investasi nantinya akan mengarah ke dua arah, yaitu antara kita akan mengalami keuntungan ketika grafik investasi kita mengalami kenaikan, atau malah mengalami grafik turun yang berarti kita mengalami kerugian. Next, submateri kita adalah tahapan manajemen risiko. Pada layar terdapat tabel tahapan manajemen risiko. Berdasarkan tabel ini, dapat kita ketahui bahwa tahapan manajemen risiko terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan plan dan kontrol. Di dalam tahapan plan sendiri terdapat beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama ada risk management planning atau perencanaan manajemen risiko, kemudian yang kedua ada risk identification atau identifikasi risiko, kemudian ada kuantitatif dan kualitatif risk analysis. Keduanya adalah proses yang sama, yaitu proses analisis. Hanya saja yang membedakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada risk response planning atau perencanaan umpan balik risiko. Kemudian pada tahapan kontrol terdapat tahapan lagi yaitu risk monitoring and control atau pemantauan
dan pengendalian resiko. Slide selanjutnya adalah tahapan manajemen resiko, tapi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu tahapan perencanaan. Seperti yang saya singgung tadi, di dalam tahapan perencanaan terdapat beberapa proses lagi, yaitu proses yang pertama adalah proses perencanaan manajemen risiko. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, tujuan perencanaan adalah untuk mengetahui sebuah arahan yang jelas untuk menyusun rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan ini membutuhkan analisa dan evaluasi terhadap risiko apa yang terkait dengan perusahaan. Pastinya, risiko-risiko ini muncul karena suatu faktor. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi budaya kerja, kebiasaan, kebijakan, maupun peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Untuk faktor eksternal meliputi peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan risiko perusahaan. Faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi sangat berpengaruh terhadap proses penyusunan perencanaan manajemen risiko. Di samping itu, selain kita harus membuat perencanaan manajemen risiko, kita juga harus memperkirakan tentang kejadian hal yang tidak terduga. Sehingga pembuatan rencana cadangan selain rencana utama juga diperlukan agar agenda proyek maupun perencanaan biaya yang telah disusun berjalan sesuai yang direncanakan. Proses yang kedua adalah identifikasi resiko. Di dalam identifikasi resiko, kita akan mengetahui resiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan potensi kerugiannya. Resiko-resiko yang telah diketahui dan diprediksi akan digunakan manajer resiko ataupun manajer proyek agar dapat mengambil langkah pertama yang mungkin bisa dihindari atau mengendalikannya jika hal tersebut diperlukan. Output dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko yang telah diproses lebih lanjut untuk tahapan manajemen risiko selanjutnya. Selanjutnya, terdapat dua analisis risiko. Analisis yang pertama adalah analisis secara kualitatif, di mana proses analisis secara kualitatif ini dilakukan dengan memberikan penilaian masukan dan dampak positif yang kemudian akan digunakan untuk bahan evaluasi dan kontribusi. Penilaian analisis kualitatif juga dapat digunakan dalam proses pembuatan prioritas dari penyelesaian risiko teknologi informasi di perusahaan. Sehingga manajemen dapat menggunakan hasil analisa kualitatif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan segera mungkin. Yang kedua, ada analisis secara kuantitatif. Di sini, di analisis kuantitatif, hampir sama dengan analisis kualitatif. Di sini pembedanya hanya di menggunakan data-data yang diukur dan dikonversi ke arah keuangan. Yang nantinya, data tersebut digunakan untuk mengetahui prioritas dan penyelesaian risiko sedini mungkin. Pengukuran menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil melalui bahan keputusan, pemilahan proyek, dan analisa kemungkinan atas peluang dari setiap alternatif. Sebagai contoh, merancang pengeluaran biaya atau anggaran biaya yang diperlukan dalam pembuatan sebuah proyek. Selanjutnya saya akan melanjutkan tahapan perencanaan atau plan. Perencanaan tingkat umpan balik risiko. Perencanaan dari pelaksanaan risiko di setiap proses atau kejadian harus berdasarkan pada perencanaan risiko yang telah disusun dan daftar risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Yang kedua, tahapan pengawasan. Pemantauan dan pengendalian risiko. Pemantauan adalah aktivitas pemeriksaan proyek dengan 3 tujuan utama, yaitu untuk menilai apakah risiko yang sudah dipikirkan benar terjadi, untuk memastikan bahwa langkah mitigasi risiko benar-benar diterapkan sesuai risiko yang terjadi, untuk pengumpulan informasi yang nantinya digunakan untuk analisa risiko di masa depan. Dari penjelasan tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan, risiko adalah hal yang selalu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, risiko ini bersifat tidak pasti, di mana dan kemampuan jalan yang akan kita tuju, maka akan terdapat risiko yang akan kita hadapi. Dan diperlukan adanya pengelolaan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko hadir untuk mengatasi masalah. Manajemen risiko adalah upaya untuk mengelola, menganalisis, dan mengendalikan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Tujuannya untuk mengatasi risiko sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan selama menjalankan kegiatan dalam suatu proyek.
maupun perusahaan. Sehingga adanya tujuan manajemen resiko bisa menjamin pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Resiko sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kemungkinan terjadinya yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Dalam tahapannya, manajemen risiko terdiri dari tahapan perencanaan dan tahap pengawasan. Tahap perencanaan terbagi lagi menjadi beberapa proses, yaitu perencanaan manajemen risiko, mengidentifikasi manajemen risiko, analisa risiko, perencanaan umpan balik risiko, dan yang terakhir yaitu tahapan pengawasan hanya berisi pemantauan dan pengendalian risiko. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.